Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus merupakan suatu misteri yang terbesar yang diwahyukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selama berabad-abad orang Israel yang juga mengenal Allah, tapi hanya mengenal Allah sebagai Allah yang tunggal, tidak mengenal Allah Tritunggal itu. Dan saya kira dalam seluruh perjanjian lama memang Allah Tritunggal belum dikenal oleh mereka itu, walaupun kadang-kadang ada. Jadi misteri ini merupakan misteri iman Kristen kita yang terbesar yang dibawakan oleh Tuhan Yesus. Hanya oleh Yesus saja mereka itu mengenal misteri ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa arti misteri Tritunggal Maha Kudus itu? Artinya bahwa Allah itu sebenarnya satu kodrat, tetapi tiga pribadi. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ini memang merupakan satu misteri. Lalu para bapak gereja mencoba untuk mengerti hal ini. Bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, pencipta segala sesuatu itu. Dan Allah ini yang kita sebut Bapa Allah itu permulaan. Allah Bapa mengenal dirinya secara sempurna. Sehingga pengenalan itu menjadi pribadi yang kita sebut Sang Sabda itu. Dan kemudian ini pengenalan ini memang betul menjadikan pribadi tadi. Ini sebagai suatu perbandingan saudara. Kalau Anda melihat wajahmu di cermin, apa yang kamu lihat? Melihat cermin, melihat wajahmu sendiri kan. Kalau cerminnya bagus, kelihatan bagus itu. Tapi kemudian kalau Anda berbalik dari cermin, gambar itu hilang kan? Tidak tinggal di situ. Tapi juga Allah itu katakan mengenal dirinya begitu sempurna, sehingga pengenalan ini menjadi satu pribadi yang kita sebut Sabda Allah itu. Jadi itu sabda kekal. Jadi sejak semula. Karena itu kemudian, karena dia itu menjadi gambar Allah yang begitu sempurna, Bapa mengasihi dia dengan seluruh hati. Dan putra itu juga kembali mengasihi Bapa. Dari kasih timbal balik antara Allah dengan Bapa dengan putra itu, maka lahirlah atau timbullah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini merupakan kasih yang sempurna antara Bapa dan Putra. Dan itu juga yang kemudian diserahkan kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, misteri ini sebetulnya memang sangat penting untuk kita semua. Lalu saya kira ini saudara, satu hal yang penting untuk kita, seperti dikatakan dalam kitab Kejadian, bahwa Allah itu mengatakan demikian. Dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sadarilah betapa berharga kamu. Kamu itu semua, baik pria maupun wanita, itu adalah gambar Allah. Kamu bukan gambarnya iblis loh, tapi kamu gambar Allah. Kecuali kalau kamu berdosa dan tidak mau bertobat, gambar jadi gambar iblis. Tetapi
kita semua itu diciptakan untuk menjadi gambar Allah. Tadi coba luar biasa. Lalu tadi dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi artinya itu Allah. Dan dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa yang menciptakan itu adalah Sang Putra. Lalu ayat 27 tadi dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Jadi baik yang perempuan maupun yang laki itu gambar Allah. Jadi jangan mengetahui yang laki itu gambar Allah, yang perempuan bukan. Tidak. Yang perempuan maupun laki itu gambar Allah. Lalu saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Dan ini saya kira ada satu konsekuensi yang sangat menarik. Bahwa Allah tadi, Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Bapa, maka ada Roh Kudus yang mengasihi tadi. Nah, inilah gambar juga manusia di dunia ini. Ini gambar juga keluarga-keluarga yang ada di dunia ini. Jadi Anda semua, baik pria maupun wanita, diciptakan gambar Allah. Maka kalau di dalam perkawinan, pria meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Maka saya kira ini yang sangat penting untuk kita, bahwa keluarga-keluarga ini sebetulnya menurut gambar dan kesamaan Allah. Jadi keluarga Anda, kalau memang benar-benar itu, tapi ya ada keluarga yang betul merupakan gambar Tritunggal Maha Kudus, tapi ada yang juga tidak, karena tergantung dari keterbukaannya. Tapi kalau misalnya dalam keluarga tadi suami mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh dan istri mengasihi suaminya, maka di situ ada hubungan cinta kasih yang saya kira yang harusnya menjadi realitas dalam setiap keluarga. Jadi itu, karena itu sebenarnya saudara, dalam perkawinan ini, pria harus mengasihi istrinya dan istri juga mengasihi suaminya. Lalu kemudian dari situ anak tadi adalah buah dari cinta kasih antara suami dan istri. Nah ini sebetulnya yang direncanakan Tuhan. Saya pernah mengenal beberapa keluarga ya. Saya dulu pernah tinggal dalam suatu keluarga waktu saya masih sekolah dulu, saya pernah kos di suatu keluarga. Dan saya lihat keluarga itu begitu harmonis. Ya, seringkali kalau malam hari itu mereka sebelum itu, jadi setelah makan tuh duduk, suami duduk di sini, suami istri duduk di situ, kena. Dan selama saya beberapa tahun tinggal di keluarga, saya tidak pernah melihat mereka itu berkelahi. Nah, begitu juga ya, ini juga rahmat yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya memang ayah saya meninggal ketika saya umur 10 tahun ya. Tapi selama itu saya tidak pernah melihat ayah dan ibu saya bercekcok, bertentangan. Tidak pernah. Ya saya tidak tahu kalau di luar kami apakah pernah bercekcok atau tidak, saya tidak tahu. Tapi di depan anak-anak kami tidak pernah melihat mereka bercekcok, bertentangan. Sebaliknya dewasa ini begitu banyak bertentangan, marah-marah dan macam-macam itu. Lalu saya masih ingat juga ini saya puji Tuhan saudara, orang tua saya itu sangat sederhana ya. Ibu saya itu orang buta huruf saudara. Mungkin Anda heran, ayah saya orang sederhana juga. Lalu kakek dan nenek saya dari pihak ayah itu juga orang yang sangat harmonis. Waktu kecil saya sekolah itu, saya menginap di tempat kakek nenek saya karena saya berada di satu desa kecil gitu. Lalu tiap minggu pulang, lalu kalau jalan 5 kilo kira-kira gitu saya jalankan. Tapi selama itu saya melihat
kakek dan nenek saya itu begitu harmonisnya. Itu. Dan saya berapa tahun bersama mereka, saya tidak pernah melihat satu kali pun mereka bercekcok atau itu berkelahi di depan kami, tidak pernah. Nah ini sebetulnya kalau demikian ini Anda menjadi gambar dari Allah. Maka itu saya kira saudara penting sekali bagi keluarga-keluarga, baik kamu keluarga Kristen ini adalah gambar dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Bapa yang mengasihi putra, putra mengasihi Bapa. Jadi itu suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Sehingga dari kasih timbal balik ini lahirlah sang anak. Jadi itu. Karena itu saya kira ini merupakan satu rahmat khusus. Lalu bagaimana bisa menjalankan, mempertahankan keharmonisan itu? Saya kenal satu keluarga yang memang harmonis. Dan bagaimana mereka itu? Mereka itu tiap-tiap hari berdoa bersama. Jadi suami istri berdoa tidak sendiri-sendiri, tapi suami dan istri berdoa bersama. Lalu dengan anaknya. Tapi juga ada itu suami yang saya kenal itu memang orang bijaksana. Anaknya masih kecil diikutkan doa. Tetapi kemudian mereka itu ya kalau berdoa bersama anaknya tidak terlalu panjang, terus anaknya sudah suruh pergi, kemudian mereka melanjutkan doa. Ada juga yang dalam keluarga bersama-sama mendoakan rosario bersama. Dan ini bersama satu keluarga. Bapak, ibu, tambah anaknya berdoa rosario bersama. Setelah selesai itu biasa saya kenal satu keluarga, setelah selesai anaknya sudah pergi, terus orang tuanya masih berdoa lebih lanjut lagi. Nah, dengan ini karena mereka bersandar kepada Tuhan, berkat Tuhan juga melimpah atas mereka. Hidup mereka sangat diberkati Tuhan. Mereka itu menjadi keluarga yang sangat harmonis. Saudara. Sayangnya dewasa ini begitu banyak keluarga yang tidak harmonis lagi, cekcok gini macam-macam. Itu menyedihkan sebetulnya. Karena mereka tidak mengenal pengalaman Allah. Ya, kalau betul-betul sang suami mengalami kasih Allah, lalu istrinya mengalami kasih Allah, maka ini ada keluarga yang harmonis. Tapi kalau dua-duanya tidak, lalu egoismenya yang berkuasa, maka egoisme di sini, egoisme itu bertentangan terus, bercekcok terus-menerus. Lah ini sebenarnya menyedihkan. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya kira pada zaman kita ini secara istimewa Tuhan memberikan rahmat yang istimewa juga dalam hal itu lewat pembaruan hidup dalam roh. Maka walaupun dahulu Tuhan sudah memberikan rahmat itu kepada semua orang Kristen, tetapi dewasa ini memberikan lebih istimewa lagi secara khusus lewat pembaharuan hidup dalam roh. Dan di sini itu kemudian membawakan apa yang disebut pencurahan Roh Kudus. Nah, pencurahan Roh Kudus itu di sini kami mengadakan retret awal. Oh iya, ini kan hari ini selesai retret awal. Siapa dari antara Anda yang baru ikut retret awal? Ya baik. Baik, oke, terima kasih. Bagaimana? Senang atau tidak? Siapa yang senang? Wah, puji Tuhan. Jadi bagi Anda yang belum pernah mengalami, silahkan mengalami itu. Ikut retret awal, saudara. Dan itu sebenarnya memang ini yang saya lihat. Dulu pada permulaan, waktu saya masih di Ngadireso, saya juga berikan retret macam-macam, retret awal, doa Yesus, lain-lain macam-macam. Tapi kemudian saya menyadari bahwa orang-orang yang belum pernah ikut retret awal akan sulit sekali masuk dalam misalnya doa Yesus. Atau retret-retret lain yang kami selenggarakan sulit. Maka kemudian saya pikir,
itu lebih baik mulai. Maka peraturan kami waktu itu saya bilang, semua yang mau ikut program retret yang kami adakan harus ikut retret awal dulu. Maksudnya dalam retret awal mereka boleh mengalami kehadiran Tuhan lewat apa yang buat pencurahan Roh Kudus itu. Nah, ini kemudian menjadi suatu yang istimewa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kemudian saya kira satu hal yang juga penting kita sadari tentang misteri Tritunggal Maha Kudus itu ialah ini, bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Ya, maka di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 dikatakan demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lalu dilanjutkan dalam ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sadarkah kamu betul-betul kalau kamu mengasihi Tuhan, Allah, Yesus datang di dalam dirimu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir dalam dirimu. Sehingga sebenarnya kalau demikian, dimanapun kamu berada, kalau kamu betul-betul mengasihi Allah, kamu tidak pernah sendirian. Kamu tidak pernah sendirian, tetapi Allah selalu hadir dalam dirimu. Sadarkah kamu bahwa kamu itu Tuhan ada dalam hatimu loh? Sadar enggak? Bahwa kamu itu genisah Allah. Roh Allah tinggal dalam kamu. Bahwa Bapa dan Putra dan Roh Kudus tinggal dalam dirimu. Kalau kamu hidup dalam kasih Allah, kalau kamu mengikuti perintah. Tapi kalau kamu berbuat dosa yang besar, maka juga Tuhan itu tetap hadir seperti kata Santa Teresa, tapi kamu tidak menyadari kehadirannya. Kehadirannya tidak pernah kamu alami. Kalau orang berbuat dosa itu, tetapi coba saudara bayangkan, sebetulnya betapa berharga kamu itu. Kamu diciptakan menurut gambar dan kesamaan Allah loh, bukan menurut gambar pesan iblis loh. Tapi kamu menurut gambar dan kesamaan Allah. Luar biasa kan? Tapi sadarkah kamu akan nilaimu ini? Nilaimu yang sangat besar di hadapan Allah. Tetapi sayangnya banyak orang tidak menyadari itu dan kemudian meremehkan Allah. Bahkan ada yang membuang Allah. Saya harapkan Anda, kalau Anda mau betul-betul menjadi anak-anak Allah, berdoalah bersama dalam keluarga. Dan saya lihat dari keluarga yang berdoa bersama memang itu bijaksana. Ada yang satu keluarga mungkin terlalu berlebihan, anaknya sudah doa panjang sekali, lah seperti orang tuanya bisa, tapi anaknya nggak bisa. Kemudian anaknya agak berontak itu. Tapi ada yang bijaksana, sudah anaknya berdoa bersama rosario misalnya bersama-sama. Setelah itu selesai, dah kamu nabi. Terus orang tuanya masih berdoa tuh. Dan apa? Akibatnya apa? Tuhan memberkati kehidupannya. Suatu sudah menjadi harmonis sekali. Dan ini ada keluarga-keluarga yang sampai sekarang begitu. Karena hidup mereka. Jadi kalau kamu mau menjadi keluarga yang harmonis, berdoalah. Berdoalah. Kalau betul-betul suami berakhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan.
Lalu saya masih ingat ini juga saudara, pengalaman kasih Allah itu mengubah keluarga. Beberapa kali terjadi di sini, ada suami istri yang bungkus, terus akhirnya mau cerai. Terus ada temannya yang pernah mengalami retretalo, coba sebelum kamu cerai, kamu ikut retret dulu. Beberapa kali terjadi. Kemudian setelah mereka ikut retret apa? Bergandengan tangan menjadi harmonis kembali. Karena mereka sudah waktu itu bisa saling memaafkan, saling mengampuni, karena mereka masing-masing mengalami kasih Allah. Lalu akhirnya tidak jadi cerai dan hidup mereka menjadi lebih harmonis. Karena setelah itu mereka berdoa bersama dengan anak-anak dan sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi misteri Tritunggal ini sebetulnya merupakan satu misteri yang luar biasa. Memang kemudian Tuhan mengutus putranya itu Yesus Kristus yang pribadi kedua untuk menjadi manusia. Dan kalau kita renungkan, itulah bukti kasih Allah yang luar biasa. Luar biasa, saudara. Coba bayangkan kalau kamu melihat salib itu. Untuk apa Yesus disalibkan itu? Mengapa dia disalibkan? Apa kurangnya dia? Dia sejak semula, dia sudah mengalami kebahagiaan kekal bersama Bapaknya. Tapi kemudian dia itu rela mau menjadi manusia lemah seperti kita. Memang Yesus itu waktu jadi manusia itu dia tidak berkeluarga karena memang ada panggilan berbeda-beda. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya memang kebanyakan dipanggil untuk menjadi keluarga tadi untuk itu. Tapi juga ada yang dipanggil untuk mengikuti Yesus istimewa sebagai para biarawan, biarawati dan imam. Itu panggilan khusus. Memang kenapa? Ya karena di dunia ini itu panggilan berbeda-beda. Ya itu. Lalu inilah saudara-saudara yang terkasih, pengalaman tadi begitu. Seperti Tuhan Yesus demikian. Lalu kemudian dia seolah-olah itu masih kurang ya. Salib itu kurang. Dia mau merendahkan diri untuk kita di dalam perayaan Ekaristi. Yesus hadir sehingga dalam perayaan Ekaristi bila kamu menyambut komuni dalam rupa hosti yang kecil itu apa? Bukan roti, tapi itu Yesus dalam rupa roti. Seorang santo besar, Santo Agustinus itu mengatakan, Allah itu maha kuasa dan maha tahu. Tapi ada satu hal yang dia tidak tahu. Allah maha tahu, semua tahu. Tapi ada satu hal yang dia tidak tahu. Itu kan Santo Agustinus. Apa itu? Tahu apa? Allah tidak ada satu hal yang tidak tahu. Yaitu bagaimana dia bisa menyatakan kasih-Nya lebih besar kepada kita daripada dalam Ekaristi. Sehingga kalau Anda menerima Ekaristi, Anda menerima Yesus untuk menyadarkan kembali Yesus yang hadir. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan dalam diri kita itu memang merupakan satu misteri yang sangat mengagumkan. Dan itu diuraikan oleh beberapa tokoh besar dalam gereja. Misalnya seperti Santo Yohanes dari Salib yang menguraikan tentang panggilan kita untuk bersatu dengan Tuhan. Dan kemudian itu kalau Anda mau itu bisa mendalami lagi, ini ada ringkasan dari karya-karya Santo Yohanes Salib menuju persatuan cinta kasih dengan Allah. Ini merupakan semacam ringkasan dari karya-karyanya itu. Mendaki Gunung Karmel, Madah Rohani, terus Nyala Cinta dan sebagainya itu. Jadi kalau Anda mendapat, ini merupakan semacam ringkasan. Lalu yang kemudian juga berbicara mengenai kehadiran
Tritunggal Maha Kudus dalam diri kita, itu yaitu Santa Teresia dari Avila. Dan itu dalam situ juga saya ringkaskan dan ini dalam keheningan dasar samudera ilahi ini. Jadi kalau bagi Anda yang mau lebih mendalami, silahkan baca ini. Ini sebetulnya merupakan ringkasan dari Puri Batin. Karena Puri Batin itu tulisan Santa Teresia cukup panjang lebar. Lalu saya mendengar beberapa komentar dari orang yang membaca. Waktu baca Puri Batin agak sulit, tapi setelah membaca ini karena diringkasan itu menjadi lebih sederhana. Tapi ini merupakan misteri panggilan kita yang begitu luhur, bahwa Anda semua saudara, sadar tidak sadar, Anda itu tempat tinggal Allah. Semua ini. Semua tempat tinggal Allah. Allah yang Maha Kudus, Bapa, Putra, tinggal dalam diri. Sadar tidak? Nah ini sayang sekali banyak orang yang tidak sadar. Sehingga seolah Allah ditolak. Karena Allah ditolak, iblis yang datang. Ya, jadi kalau iblis dengan senang hati akan datang. Tapi karena Allah ditolak tadi. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada kuasa roh jahat. Sehingga dalam nama Yesus Kristus kita dapat mengusir roh jahat. Dan ini bukan hanya untuk para pastor dan para suster. Ya, tapi untuk semua orang. Lalu saya masih ingat saudara akan beberapa muda-mudi yang menjadi misionaris di daerah Meratus itu untuk mewartakan Injil kepada orang Dayak Kaharingan yang juga punya itu. Tapi mereka itu bertemu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi anak-anak muda ini, jadi yang istimewa misi Meratus itu misi anak-anak muda, bukan misi pastor, suster. Memang sekarang menjadi satu paroki dan ada imam CSC yang berkait di sana. Tapi yang memulai karya itu yaitu anak-anak muda. Dan kemudian juga satu hal lagi di Merauke, KTM jadi anak-anak itu jadi awam ya, mendirikan rumah retret dan menarik banyak orang juga. Nah di sana artinya tidak ada pastornya, tidak ada suster, tidak. Memang kadang-kadang ada dari CSC yang berkunjung ke sana, tapi hanya kadang-kadang saja. Tapi mereka melakukan sendiri. Memang kalau ada misa mereka dibantu pastor-pastor dari sana yang ada di sana. Tapi semua pelayanan mereka yang melakukan sendiri. Mengapa? Karena mereka sadar bahwa Yesus hadir di situ. Jadi dia saudara, panggilan kita juga panggilan saudara semua. Seperti tadi dalam Injil dikatakan kepada Tuhan Yesus kepada para muridnya, pergilah, wartakan Injil dan jadikan semua bangsa muridku. Jadi sebenarnya ini kalau Anda kemudian sudah mengalami kasih Tuhan, sharingkan itu kepada temanmu, kepada keluargamu, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Jadi itu artinya caranya berbeda-beda. Memang saya tahu ada orang-orang awam, ada seorang ibu yang begitu bersemangat pergi kemana-mana. Tapi ada yang lain juga men-sharingkan kepada temannya, kepada tetangganya dan sebagainya. Jadi itu, tapi jika Anda bisa itu. Misalnya saya ingat ada seorang ibu sekarang itu yang agak menarik bagi saya, yang dulu di Malang. Dia kalau disuruh ngajar dia tidak bisa, tidak berani dia. Tapi dia bisa sharing dengan temannya, dengan keluarganya, dengan kenalannya dan sebagainya. Sehingga tiap tahun dia bisa membawa beberapa orang kepada Tuhan Yesus. Dan kalau mereka sudah percaya kepada Yesus, mau bertobat dan mau menjadi Katolik, lalu dia serahkan pada pastornya. Karena dia tidak berani mengajar. Tapi
Tapi yang membawa pertobatan itu bukan pastornya, tapi dia. Bahwa ini pastor ini orang mau jadi Katolik dan sebagainya. Pastor ini tinggal terima itu. Nah, ini saudara-saudari. Saya kira harapan saya bagi Anda semua yang pernah mengalami, sharingkan itu. Kamu menerima cuma-cuma dari Tuhan. Sharingkan kepada temanmu, pada saudaramu. Supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Supaya semakin banyak orang yang boleh mengalami kasih. Kalau maka ini saya tanyakan kepada Anda. Kalau Tuhan lebih dahulu mengasihi kamu, ya, apa balasanmu kepada Tuhan? Apa yang kamu bisa berikan kepada Tuhan yang tidak dimiliki Tuhan? Apa? Apa yang bisa kamu berikan tidak dimiliki Tuhan? Apa? Tidak ada kan? Tapi ada satu kerinduan Tuhan, yaitu supaya semakin banyak orang mengenal Tuhan. Nah, ini kamu dengan cara sederhana bisa sharing dengan teman, dengan kenalan, dengan apa itu, sehingga makin lama makin banyak orang yang mengenal. Ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan kalau demikian, Anda juga menjadi alat-alat kecil di tangan Tuhan untuk perkembangan kerajaan Allah di dunia ini. Amin.